Saya pun sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Subandiono Purwantoro dari kantor hukum area N14. Dalam hal ini baru tanggal 6 semalam saya mendapatkan kuasa dari klien kita. Kemudian klien kita juga menyerahkan mengenai berita dari terlapor Saudara Indra Gunawan, yang mana dari inti yang saya dapat berita itu bahwa dia akan melaporkan balik dengan unsur memfitnah, ya. Nah, kapasitas ini saya coba menerangkan dari kronologis yang diceritakan oleh klien saya, sekaligus menanggapi apa yang menjadi berita di Tribun, ya, Tribun News atau apa tuh, Tarungga ya, Tarungga yang dari Asahan. Dalam hal ini bahwa kisahnya memang terjadi, gitu kan. Secara kronologis yang bisa saya sampaikan di sini, nanti saya berikan juga secara tertulis, bahwa di tanggal 17 Agustus sepulang klien saya dari Dumai, dia menjumpai Pak Indra Gunawan selaku pengacara yang dahulu. Kemudian di sana terjadi perdebatan, terjadi pembicaraan yang cukup panas, sehingga terjadilah proses pemukulan hingga ada penodongan. Yang saat itu klien saya ngomong senjata api, namun saya juga tidak tahu apakah betul senjata api atau tidak, tapi yang jelas itu senjata berupa pistol dan sempat diletupkan 2 kali. Nah, saat itu juga kemarin kan saya tanya, saya sempat juga diperdengarkan rekamannya, ya. Memang terjadi letusan 2 kali, perdebatan sengit dan sebagainya, diusir, ditodong untuk keluar dari sebuah ruangan yang katanya adalah kantor daripada rekan terlapor Bapak Indra Gunawan. Sehingga kalau mengatakan bahwa ini sebuah fitnah ataupun tidak ada kejadian, saya kira janggal sekali, ya. Bukti sudah saya dapat. Kemudian setelah peristiwa itu, klien saya langsung pergi ke Polres Asahan untuk membuat laporan. Dan saat itu juga dibuatkan visum untuk melakukan visum, dan ada beberapa petugas yang langsung turun ke TKP. Begitulah kronologinya. Sesampai di TKP, kata klien saya, itu keadaan ruangan terkunci, tapi bisa masuk. Halaman depan masih terbuka, dia bisa masuk. Kunci. Jadi kalau toh ada keterangan dari Pak Indra bahwa ini tidak ada kejadian itu dan lain sebagainya, itu terserah. Itu hak dia. Hak dia untuk kami. Bagi saya ini sebuah permainan play victim, seolah-olah saya tidak melakukan itulah yang dituduhkan dan lain sebagainya. Saya kira biarlah, ini masuk dalam permasalahan materi. Saya nggak bisa nyampuri karena ini urusan dari penyidik, ya. Namun yang bisa saya sampaikan di sini, saya hanya mengkanter apa yang menjadi berita yang telah dia perbuat, bahwa seolah-olah ada pengancaman juga bahwa klien saya akan diadukan secara ITE, akan diadukan memfitnah dan lain sebagainya. Silakan nanti perjalanan ataupun proses dari pengaduan ini kan akan berlanjut. Saya kira begitu sama rekan-rekan wartawan. Saya cukup hanya menceritakan apa yang jadi kronologis. Pak, boleh diceritakan sebenarnya ini awalnya kasusnya ini seperti apa? Kok tiba-tiba ada dugaan penodongan itu? Bisa dijelaskan ini, Pak? Jadi begini, klien saya baru pulang dari Dumai. Suaminya atau kawan saya belum ini juga, ya. Yang jelas dia membantu 2 orang yang sedang ditahan di Polres Dumai untuk kasus trafficking. Kemudian dia meminta bantuan pengacaranya Bapak Indra Gunawan. Nah, kemudian secara singkat dilakukan upaya untuk penangguhan. Kemudian ada cerita juga biaya-biaya untuk penangguhan. Dan itu sudah diserahkan kepada beliau selaku pengacara. Namun ternyata prosesnya
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, duit sudah diserahkan, tapi proses penangguhannya belum keluar. Entah ini klien saya nggak sabar, saya masih mendalami lagi ya. Namun yang jelas setelah pulang dari Dumai, dia mampir ke kantor pengacaranya yang di Kisaran, mempertanyakan itu tadi, gitu loh. Ini kok begini, duit sudah begini dan lain sebagainya lah. Itu kan nanti ke arah materi, jadi saya nggak bisa panjang lebar, tapi intinya seperti itu. Kemudianlah terjadi peristiwa yang mungkin panas atau bagaimana, itu sampai terjadi pemukulan yang mencederai dari klien saya. Mungkin benturan bekas, kalau kata klien apa, cincin itu terlepas kena ke wajah, ya, sehingga luka berdarah. Dan terakhir disertai dengan pengancaman memakai senjata api. Kata klien saya, senjata api ataukah itu sokar itu saya kira nanti penyidik lah itu yang menindaklanjuti ya. Itu kira-kira inti ceritanya. Jadi ada ketidakpuasan dari klien saya mengenai upaya-upaya penangguhan. Saya kira itu, Pak. Jadi Pak, ke harapan kita nih Pak terkait dugaan penodongan ini seperti apa Pak? Ya saya kira begini ya. Ini kalau sudah seseorang diancam, ditodong dan lain sebagainya, ini kan shock berat. Sampai dengan sekarang klien saya ini merasa ketertakutannya itu amat sangat. Ya, sangat. Semalam pun saya bilang coba kakak ke psikolog, sekedar untuk meredamkan. Ini kan bukan kalian saya nih, sekedar meredam atau rasa shock dia yang akibat ditodongan itu. Nah, saya pun berharap kepada pihak penyidik untuk segera menindaklanjuti proses ini karena sudah mengakhirkan loh. Bagaimana dia yang notabene pengacara menyelesaikan permasalahan itu tidak dengan diskusi yang enak, tapi dengan menodongkan senjata sambil mengusir dari luar. Saya kira itu harapan saya, Pak.